Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya dengan Muhammad Harun Hamzah, Ketua DPD Relawan DPD Jabar Manis Sumedang, yaitu Relawan Sumedang bersama Anies atau Relawan Jabar Manis Jawa Barat bersama Anies atau Indonesia Manis Indonesia bersama Anies atau ibu-ibu manis yang simpati kepada Anies Baswedan. Nah, biasanya ibu-ibu manis tuh Pak senang sama Anies Baswedan. Ngomong-ngomong Pak, kita alhamdulillah saya berkunjung ini ke rumah Pak, siapa namanya Pak? Lusino. Pak Lusino. Umurnya berapa Pak Lusino? 44. 44 tahun, Masya Allah, masih muda, lebih muda dari saya. Saya udah tua, rahasia. Terus ini nama kampungnya komplek apa Pak? Komplek Permata Hijau. Komplek terus? Blok E141 Iya. Rancakek Bandung. Rancakek Bandung ya Pak. Terus Bapak kerja di mana nih Pak saat ini Pak? Saat ini masih kerja di perusahaan swasta, Iya Pak. tepatnya di PT KHTEK. Oh Masya Allah. Udah lama sana ya Pak? Ya, cukup lama. Udah lama Alhamdulillah ya Pak. Terus istri orang mana? Bapak asli mana? Alhamdulillah, istri saya orang Cirebon. Iya. Alhamdulillah selama ini udah dikaruniai 2 anak putri. Alhamdulillah. Umur berapa Pak yang pertama? Nah, yang pertama alhamdulillah sekarang di pesantren KRQ. Apa tuh Pak? Kiat gitu apa tuh? Ya, KRQ Cilenyi. Oh Cilenyi. Cilenyi kalau sekarang usia kelas 2 SMA. Oh Masya Itu yang Allah. kedua alhamdulillah itu di Darul Kupai, Iya. kelas 6 SD. Oh sama SD. Terus saya ketemu Bapak ini waktu itu beli celengan Pak. Coba lihat Pak celengannya seperti apa Pak? Celengannya. Pertama saya kenal Pak Lusino ini celengannya waktu itu saya jualan online juga ini. Ya ini salah satu mata pencarian saya, bisnis online. Celengan bergambar Ka'bah ya Pak ya? Betul. Nah waktu itu Bapak beli 10 ini. Nah setelah saya tanya-tanya untuk apa Pak? Ternyata sama Bapak ini dia beli celengan untuk pertama dia bagikan kepada teman-teman di kantor ya Pak? Betul. Nah untuk apa itu? Untuk membantu, mengayomi, memberikan bantuan untuk anak-anak yatim ya Pak? Yatim, piatu dan yatim piatu ya Pak? Betul. Ada contoh lain Pak kotaknya Pak? Bisa saya lihat? Yang lain Ini Pak, ini kotak lain sebelum beli punya saya tuh. Nah ini kotaknya nih, ini tuh Masya Allah anaknya lucu-lucu. Anak-anak yatim piatu inilah yang diasuh sama Bapak Lusino. Bapak ini kalau menurut saya tidak bermaksud merendahkan ya Pak. Saya juga bukan orang kaya masalahnya. Nggak terlalu kaya, rumahnya nggak mungkin nggak sekaya Anda para donatur. Mungkin ada pejabat, ya. Tapi Masya Allah kepedulian Pak Lusino kepada umat, khususnya pada kaum duafa dan utamanya kepada anak-anak yatim piatu dan yatim piatu, kaya hatinya. Lebih kaya barangkali dari saya dan barangkali dari kita semua. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itulah saya hadir ke sini. Saya cuma ingin melihat barangkali nanti ke depannya bisa bekerja sama dengan yayasan yatim, rumah yatim Al-Latif tuh, subhanallah ya. Nah, saya untuk memastikan, meyakinkan, saya ingin hadir ke sini. Nah, dengan silaturahmi ini saya jadi kayak seperti adik kakak udah nih ya Pak ya. Terus ngomong-ngomong rumah yatim ini Pak dari tahun berapa Pak? tahun 2016 akhir 2016 akhir. sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah 5 tahun lebih ya Pak? Ya. Awalnya kenapa sih Pak kok mau sih ngurus-ngurusin anak yatim Pak? Anaknya bukan, saudara bukan. Subhanallah. Ya awalnya ini adalah kepedulian terhadap anak-anak yatim, mereka share mereka. Ya. Nah, untuk sekolah aja, kadang mereka itu untuk buku, kadang mereka itu ya kerepotan. Nah untuk itunya kami bantu mereka, tapi ya paling utama itu karena ada hadis Rasulullah, barang siapa yang menyantuni anak yatim kelak seperti 2 jari. Masya Ya, Allah. Jari tengah dan jari telunjuk ya. Betul. Jadi menyantuni anak yatim piatu atau yatim piatu seperti jari tengah dan jari telunjuk bersamaku kata Rasulullah ya Pak ya. Itu hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari Muslim, Masya Allah. Jadi dari situlah Bapak tergerak hatinya untuk membantu ya Pak. Terus kok bisa ngebantu? Awalnya gimana ceritain Pak? Ya, awalnya kita cuma bermusyawarah sama teman-teman di perusahaan itu. Iya. Setiap kali pendapatan yang kau dapatkan itu ada haknya orang lain.
terutama anak-anak yatim Iya. piatu dan orang-orang miskin. Masya Allah. Untuk itulah kami bersepakat dengan teman-teman untuk mengumpulkan donasi tersebut. Alhamdulillah dari tahun 16 sampai sekarang 2002 masih berjalan. Masih berjalan, Masya Allah. Alhamdulillah, itu rutin. Rutin ya Pak? Rutin. Tiap bulan ya Pak? Setiap bulan, Tiap bahkan bulan. kalau program pendidikan itu, program peralatan sekolah itu kapanpun dia butuh, kapanpun. Masya Nggak Allah. harus per bulan. Iya, Tapi iya. kalau Tahu-tahu dia mendesak gitu ya Pak ya? kapanpun Masya dia butuh, Allah. sangat. Kita usahakan Kita ya. usahakan. Nah, Masya alhamdulillah Allah. ya stok walaupun nggak berapa, Iya. tapi selalu ada di rumah. Selalu ada ya Pak? Selalu ada. Ngomong-ngomong udah berapa nih Pak? Anak yatim piatu yang antum santuni Pak, yang antum bantu? Alhamdulillah dari jumlah tahun awal hingga sekarang itu berjumlah 100 lebih. 100 ya Pak? Masya Allah. Subhanallah. Jadi programnya tadi apa Pak? Bagi-bagi buku sekolah, anak sekolah. Terus Pak? Program yang udah bergulir itu diantaranya adalah peralatan sekolah. Oh, jadi alat-alat sekolah, tas, buku ya Pak? Betul. Pensil, Pensil, penggaris, buku. rautan, semuanya lah gitu ya? Betul, betul. Itu Semuanya diberikan berikan tanpa syarat. tanpa syarat, Tanpa Masya syarat. Allah. Terus apa lagi yang kedua programnya Pak? Yang sudah Program yang berjalan? selanjutnya adalah pemberian sembako. Pemberian sembako. Pemberian sembako itu sebulan sekali. Sebulan sekali Pak? Sebulan Subhanallah. Sebulan sekali. Sembako itu biasanya Yang beras. baru beberapa beras. Iya, beras, minyak gitu-gitu lah ya, sembako ya, gula ya. Belum. Oh belum, baru beras nih ya. Baru beras Oh aja. Masya Allah. Nah nanti peluang tuh buat para donatur. Ya Pak, saya ingin nambahin minyak, ya kan? Silakan. Saya ingin nambahin apa lagi ya Pak sembako tuh? Minyak, Ya, telur, apa-apa, gula, teh, ya kan Pak ya? Ya, dengan senang hati akan kami Iya. jaga amanah itu dan segera nyampe ke anak-anak. Insyaallah. Masya Allah. Terus kemudian apa lagi Pak? Tadi buat pembagian alat sekolah, kemudian beras. Terus apa Pak ya? Nah, program-program selanjutnya itu program seperti tahunan itu. Tahunan. Program tahunan itu Pakaian. alhamdulillah pakaian Baru lebaran ya? dan pakaian layak pakai itu Pakai. setiap saat juga. Oh, kalau pakaian layak pakai itu setiap saat bisa kita berikan ya. Kalau misalnya ada donatur yang mau memberikan ya, Ya, nah, itu bisa kita bagikan langsung ya. betul. Sedangkan pakaian baru programnya program tahunan ya Pak. Program tahunan. Jadi gini para dermawan dimanapun ada berada nih, Masya Allah peluang juga nih buat Anda nih. Peluang surga. Jadi kalau Anda antum semua punya baju layak pakai, masih layak pakai lah ya, itu nggak usah nunggu lebaran. Hari ini ada kirim ke kami, ya kan? Nah kalau Anda pengen baru, misalnya pengen nanti di bulan puasa untuk lebaran, nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi Sama. kalau yang layak pakai, nggak nunggu lebaran lah. Namanya orang kan, apalagi anak-anak, tahu nggak ibu bapak para dermawan dimanapun Anda berada. Kalau kita tuh ke daerah-daerah banyak anak-anak yang butuh, Masya Allah banyak banget. Dan kalau mereka tuh dikasih, rasanya senang kita ya Pak ya, bahagia, apalagi cerah wajah mereka, senang mereka, kadang mereka ada yang terharu meneteskan air mata, dan itu kebahagiaan. Saya aja nih bukan yang nyumbang ya, nyumbang sedikit, saya cuma penggerak aja sama Polisino ini. Apalagi Anda sebagai donatur yang memberikan, Masya Allah pahalanya luar biasa berkali lipat. Terus apa lagi Pak programnya Pak? Tadi alat sekolah, kemudian sembako, apalagi SPP ya Pak ya? Pembiayaan sekolah. Pembiayaan sekolah. Alhamdulillah itu udah 10 anak lebih yang kami sekolahkan. 10 anak disekolahkan gratis, tes bener gak sih Pak? Betul. Masya Allah luar biasa. Betul. Kalau Anda nggak percaya nih, Anda bisa nanti ke saya, ke Bapak ini. Bener nggak nih kata Pak Lusindo, kata Pak Erwin ini gratis? Kita main ya Pak. Ada tanya langsung sama anaknya. Anak kecil tuh jujur-jujur, nggak kayak orang-orang yang udah besar kamu omong ya. Tapi kalau Anda dermawan, insya Allah baik ya kan. Ini orang sono ya gak? Yang sono tuh itu gak jujur. Kalau yang sini insya Allah, apalagi relawan Anies, insya Allah baik-baik ya. Lanjut Pak. Ya, alhamdulillah. Silakan bagi rekan-rekan Jabar Manis yang mau ikut bergabung dalam program ini bisa menghubungi Bang Erwin. Masya Allah Pak, ingat Pak, bukan cuma Jabar Manis ternyata Pak, ternyata ada grup juga Pak, grup aspirasi. Saya punya teman Pak, orangnya baik, namanya Mak Wati. Itu dia namanya grup aspirasi, orangnya baik. Teman-temannya juga banyak dokter, orang-orang penting di grup itu Pak. Bahkan juga ada grup-grup lain, ada grup kedaulatan rakyat, ada grup, pokoknya grup-grup Islam, Masya Allah. Bahkan ada juga Pak, saya di grup musik, grup ya namanya grup umum ya Pak ya. Tapi mereka baik-baik pada nyumbang, subhanallah Pak. Silakan Pak, lanjut Pak, apalagi Pak? Ya,
barangkali mau berdonasi ini wakaf Al-Quran, Ya. silakan. Alhamdulillah udah berapa kali itu kami terima. Iya. Yang pertama itu dulu itu dari RSCM, Dari seorang RSCM Jakarta. rumah sakit. Betul, dari Rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya. Betul. Kok bisa tahu antum Pak di pojok di sini? Ada ceritanya. Ah. selanjutnya. Tadi kasih Pak. Cash memberikan 100 Quran. Masya Allah. 100 Quran. 100 Quran. Nah, alhamdulillah di rumah ini juga ada sekitar 40 anak yang ngaji. Ini loh contoh tadi itu yang Bapak ceritakan alat-alat sekolah Ya. diberikan nih Pak. Terus buku ya Pak ya. Betul. Ini belum seberapa dulu juga ada tas juga ya kan. Jadi kalau Anda punya buku, Anda pedagang buku nih, pengen lah yang Anda jual itu buat nyari penghasilan. Yang Anda berikan itu untuk tabungan di akhirat. Nah, itu contohnya ya Pak ya. Betul, insya Masya Allah. Allah. Terus apa Pak? Ini apa nih Pak? Berakas apa nih Pak? Oh, Ini biar betul. lihat juga nih Ini Pak. adalah- Takut lupa ini. Contoh dari semua anak-anak yang kami Mhm. bikin itu ada data-datanya. Oh. Nah, satu anak itu ada data di kakak Iya. ini. Oh, Semuanya data-data. ada datanya. Masya Insya Allah. Allah data di Kakaknya dikumpulin ya Pak ya. Bahkan ada surat kematiannya juga dari mereka Orang semua itu. tuanya Jadi kalau asli yatim. Oh, Bukan kami itu iya. asal-asalan. Jadi kita nggak asal-asalan nih kata orang. Enggak, langsung ke sana ya Pak ya. Langsung sana. Bahkan kalau Bapak Ibu mau ke sana bisa nggak Pak? Bisa. Dengan senang hati kami antar ke mereka. Kami antar, saya juga ngantar, nggak usah khawatir, saya anterin. Apalagi nih emak-emak nih yang pengen diantar sama Pak Erwin ini. Saya anterin deh, saya sama Ustadz ini, Ustadz Luciana. Lanjut Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sumbangan itu merupakan suatu amanah yang harus kami jaga betul-betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan aja lah. Barangkali rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut, mau silaturahmi ke kami tunggu dengan senang hati. Masya Allah. Dengan senang hati. Tadi kita kan ke atas tuh Pak, di video yang sebelumnya tuh. Kata Bapak tadi cerita ada orang ngasih sembako satu mobil, bener itu Pak? Betul. Itu Masya dari Allah. Australia. Dari Australia Dari Pak ya? Australia. Masya Allah, ceritanya gimana itu Pak? Kok dia bisa ceritanya begini. Nah. Waktu itu ada sampai yayasan pegal di Garut. tangan saya Pak? Terus Waktu itu ada yayasan di Garut. Nanya ke saya, Mas Lus, yatimnya ada berapa? Ada sekian. Kami, saya waktu itu sempat suzon. Iya. Saya pikir cuma nanya aja, paling juga ngasih amplop. Iya. Ternyata beberapa hari kemudian ada mobil datang ke rumah ini dengan membawa satu mobil sembako. Masya Allah, mobil apa itu Pak? Mobil Avanza Avanza, Masya Allah. Tuh. penuh. Ya, Bayangkan ya, para dermawan. Saya aja nih ngiri. Saya kalau misalnya Allah Ta'ala, mudah-mudahan amin, doain saya ya. Kalau Allah Ta'ala beri saya rezeki seperti orang itu, insya Allah akan saya lakukan hal yang sama. Dan saya sangat yakin para dermawan sekalian yang melihat video ini pasti juga tergerak hatinya. dan Apalagi ini ya, terus, satu lagi, barangkali ini dari sahabat-sahabat semua ada yang berlebihan masalah daging kurban. Alhamdulillah setiap tahun itu mereka itu anak-anak itu, alhamdulillah kami perjuangkan ke masjid-masjid. Alhamdulillah anak-anak itu tanpa harus mengantri ke masjid-masjid, tapi kami bagikan ke anak-anak itu. Jadi peluang lagi tuh para Iya, dermawan peluang ibu lagi. bapak. Nah, Misalnya nih next untuk lebaran haji nanti, Anda punya uang nih. Kan kalau bawa kambingnya jauh, misalnya Anda ada di Sumatera, Anda ada di Kalimantan, transfer aja. Insya Allah transfernya itu kita posting, kita liatin kambingnya atas namanya. Betul, atas nama orang itu kita videoin. Betul. Gitu insya Allah, nggak usah itu khawatir. udah berulang kali terjadi. Berulang Tuh. kali. Alhamdulillah. Bahkan itu kambingnya orang nggak usah ngantri-ngantri, kita yang ngebagiin. Sudah gratis, kita memuliakan mereka, anak yatim itu. Subhanallah. Masa nggak tertarik tuh Anda sama pekerjaan bisnis yang Allah tawarkan? Ingat loh, ada tuh, saya sih bukan ustadz nih, yang saya ingat aja nih, dalam Al-Quran surat As-Saff kalau nggak salah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya kurang lebih, hai orang yang beriman, mau nggak nih? Maukah kamu aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang bisnis perniagaan itu bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh berjuang untuk agama Allah, membantu agama Allah, menolong agama Allah dengan apa? Dengan biamwalikum, dengan harta.
anfusakum, jiwa, raga, waktu, tenaga, pikiran untuk agama Allah. Nah, jadi kalau Anda pengen banyak tuh program-programnya, tadi ada korban, ada bantu biaya donasi bulanan, biaya SPP anak yatim piatu ya Pak, sembako, baju baru, baju layak pakai dan lain-lain. Apalagi Pak programnya Pak? Oh ya, tadi satu mobil itu tadi orang ngasih sembako ya Pak. Sembako itu Saya dengar ada lagi ngasih satu mobil baju Pak. betul. Dari mana itu Pak? Masya Allah. Dari seorang pengusaha di daerah Bandung. Pengusaha dari Bandung. Pak siapa tuh namanya? Kalau boleh tahu nggak apa-apa Pak, motivasi. Jadi Pak Yudi Koswara. Pak Yudi Koswara. Koswara sebagai apa dia Pak? Dia seorang pengusaha propolis. Oh, propolis tuh. Coba lihat Pak propolis Pak. Tutup ya. Nah, ini kan ada buka sini nih. Wah, ternyata nih sahabat sekalian, Ustadz Luciono ini dia jual propolis juga. Salah satunya untuk menghidupi ikhtiarnya mencari rezeki Allah untuk anak istrinya. Ini seperti apa Pak propolis sudah buka Pak? Jadi kalau Anda juga pengen mesen juga atau mau jadi agennya Pak Luciono, bisa juga tuh. Subhanallah tuh ya. Jadi Bapak ini berjuang, kerja, jualan kayak Nabi nih. Dan bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, bukan cuma istri anaknya, tapi dia mikirin anak yatim. Itu yang saya tersentuh hati saya dan saya hadir ke sini dan saya memberitakan kepada Anda. Ya kali-kali saya menyampaikan kepada Anda ladang pahala amal buat saya dan buat Anda semua tentunya. Ya Pak. Lanjut Pak, mau cerita apa lagi tentang yayasan rumah yatim Al Latif ya Pak? Nah, barangkali penasaran, datang aja ke sini. Kan tuh. kami jelaskan dengan senang hati. Boleh ya Pak kalau orang mau datang. Dengan senang hati. Silaturahmi, mau ketemu antum, mau lihat mana sih anak yatimnya itu di mana rumahnya. Kalau di sini sih cuma rumah kayak rumah biasa tuh, sahabat biasa aja tuh. Tapi kerjanya kemana-mana udah dikenal sahabat di masyarakat di sini, alhamdulillah. Ada juga katanya kemarin tuh tadi antum cerita ada orang PKS, ibu siapa tuh, ibu apa orang PKS yang bilang? Itu seorang kader PKS. Siapa namanya Pak? Pak Sofian. Pak Sofian dari mana Pak? Dari Permata Hijau juga. Permata Hijau. Dia juga sama. Caleg atau gimana? Bukan. Yang kader biasa. Kader biasa, Masya Allah. Biasa. Itu yang sering ngebantu kegiatan ini. Oh, Masya Allah. Ikut memikirkan. Pak siapa namanya Pak? Pak Sofian. Pak Sofian. Yang satu lagi Pak Doni. Dia ada seorang guru di sekolah Darul Sebentar Pak. Pak Sofian tadi ya. Yang orang PKS orang Pak siapa? Pak Sofian. Pak Sofian Huda ya. Jadi ingat tuh Pak Sofian dari orangnya baik. Mudah-mudahan suatu ketika Allah pertemukan saya dengan dia. Jadi nih kalau masalah partai PKS emang terkenal dalam sosialnya sahabat, Masya Allah. Jangan lupa tuh kalau milih PKS. Politik nih nggak apa-apa dong ya nggak. Semuanya juga orang pada politik. Nih, kalau kita nggak politik gimana tuh kita negeri kita. Terus Pak siapa lagi selain Pak Sofian? Ada Pak Tia. Satu lagi Pak Doni. Pak Doni. Pak Doni. Yang satu lagi Pak Jody. Pak Jody, Masya Allah. Pak Jody, dia seorang pengusaha juga. Oh iya Pak, pengusaha apa dia Pak? Dia seorang pengusaha kangen water. Tapi pengusaha apa? Kangen water. Kangen water, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan saya dengan beliau ya. Salam kenal Pak. Siapa namanya? Pak Jody. Pak Jody. Tadi yang dari pertama Pak siapa? Pak Sofian. Pak Sofian. Terus siapa lagi? Pak Tia. Pak Tia. Terus satu lagi Pak Doni. Pak Doni. Salam kenal semua. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti suatu ketika. Terus Pak? Insya Allah cukup kita. Cukup ya. Baik, ini waktunya sudah 18 menit. Kelamaan. Para normal malas ngeliat YouTube ini, kelamaan ini gitu kan. Ya, baiklah sahabat, saudaraku dimanapun Anda berada. Inilah usaha-usaha yang beliau jalankan, propolis, celengan ini. Kalau Anda juga pengen ngambil celengannya, sebenarnya yang penting bukan celengannya sih, transferannya. Kalau yang jauh-jauh pada celengannya berat-berat kan, mendingan transfer aja, insya Allah pasti sampai. Setiap transferan yang Anda berikan kepada Yayasan Yatim Al Latif ini, rumah Yatim Al Latif ya, ini insya Allah pasti akan diupload. Nah mulai sekarang kita akan upload di YouTube dan kita akan bagikan ke Anda langsung, baik ke yang donasinya maupun ke grup-grup yang Anda ada di grup itu. Satu lagi. Ya siap. Barangkali teman-teman semua, saudara-saudara semua mau ketitipan canceling ini biar sedekahnya setiap pagi, berapapun itu, insya Allah canceling ini akan saya antar ke rumahnya. Masya Allah, terutama tuh untuk wilayah Sumedang, Bandung ya Pak ya. Bandung Timur. Bandung Timur khususnya. Jadi kalau Anda punya keinginan nih Pak, saya mau dong cancelingnya.
Anda tuh kalau kata ceramahnya Ustadz yang meninggal siapa yang Arab Pak? Yang bekas Syekh Jaber. Syekh Ali Jaber. Antum kata Ustadznya itu habis subuh antum infak itu walaupun cuma 5.000 atau 2.000 tapi rutin setiap hari. Bayangkan kalau 5.000 Pak sehari sebulan 30 hari udah berapa? 150 Pak? 150 rokok pada rokok kita pada saya rokok saya infak 5.000 kagak bisa. Yuk bismillah. Tahu nggak sahabat sekalian dimanapun Anda berada, khususnya nih relawan Indonesia Manis, Jabar Manis, Sumedang Manis, dan yang manis-manis, itu kalau kita sedekah kita bisa sehat ya Pak ya. Sehat mahal, coba tuh antum semua ke rumah sakit yang lagi sakit bengek, sakit jantung, sakit, aduh biayanya mahal, sehat. Nah itu diantaranya amalannya adalah sedekah, bantu anak yatim. Kemudian orang yang sedekah penolak bala, bencana. Kita nih bisa selamat setiap hari naik motor, naik mobil, atau jalan kaki. Bertahun-tahun umur kita nih bisa selamat. Itu diantaranya sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian apalagi penerang kubur. Kemudian apalagi yang saya dengar dari ceramahnya Ustadz Arifin Ilham, guru saya nih, guru kita semua. Dia akan bisa masuk ke surga yang paling lebar, yang paling luas, yang paling besar. Namanya pintu as-sakhoyah. Khusus, nggak boleh orang-orang pelit masuk situ. Khusus orang yang dermawan, yang baik, yang bisa masuki pintu as-sakhoyah. Gitu ya sahabat sekalian. Ustaz ada lagi yang mau disampaikan terakhir barangkali. Cukup Ustaz ya. Baik semua sahabat, ini tanggal berpegang juga nih udah 21 menit. Nah, mudah-mudahan antum semua selalu sehat. Ibu bapak dermawan terima kasih atas kiriman-kirimannya, baju layak pakai dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh Anda, dan kami menunggu kalau Anda ingin ketemu kami, ingin memberikan donasi buat berupa uang, buat biaya sekolah, buat beli buku, buat baju, sembako, buat anak-anak yatim piatu. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan para dermawan sekalian bisa bersama Nabi nanti di surga seperti jari tengah dan telunjuk. Masya Allah, tabarakallah. Sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu aja dapat saya sampaikan. Aduh, apa pegel. Bila ada kata-kata salah saya mohon maaf. Saya Ketua DPD Jabar Manis Sumedang Muhammad Herwin Hamzah dan Ustadz Lesino Rumah Yatim Al-Latif. Oh, ngomong-ngomong tadi nomornya berapa? Lupa. 0852 iya 3600 3 kali kasarnya 515. 515. Sekali lagi Pak. 0852 36.151. Nah itu nomornya Ustadz Lusiono, orang yang berbaik hati kepada anak yatim piatu. Nah, nomor kontak saya relawan Jabar Manis, catat ya. Terutama yang manis-manis nih catatnya nih. 0896 7164 9857. Sekali lagi 0896 7164 9857. Itu saja yang dapat kami sampaikan, yang saya kabarkan. Saya cuma mengabarkan. Saya cuma menawarkan kebaikan buat Anda. Dan hasilnya Anda sendiri. Kalau Anda ingin berbuat kebaikan, maka hubungilah kami. Kalau Anda tidak pun, kami akan doakan semoga Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda ingin kebaikan, nggak punya uang nih buat nyumbang, mau bantu, ya share aja video ini. Beritakan aja kepada orang lain seperti saya nih. Saya kan dibikin videonya supaya banyak yang tahu. Anda share videonya, Anda kasih tahu ke teman-teman di grup-grup yang Anda punya. Tuh kirim Bu, mau nggak ngirim baju layak pakai, baju bekas atau apa, atau apapun. Nah ini untuk bantu anak yatim dan sebagainya. Insya Allah pahala mengalir, amal jariah. Jadi kalau kita udah meninggal nih, kemudian orang banyak yang lakuin terus seperti ini, insya Allah pahalanya terus. Dan kalau anaknya itu soleh, anak yatim piatunya itu soleh, hafal Quran dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan juga kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita tentunya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.